tetapi oleh karena niatan kita baik supaya kita tidak menjadi penyebar dan tidak terpapari oleh virus ya, yang saat ini sedang booming. Saya yakin Bapak Ibu Saudara saat ini sukacitanya nggak berubah. Nah, untuk itu di hari Minggu yang penuh kemuliaan oleh orang-orang percaya dirayakan sebagai bagian ibadah, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21. Bersama-sama kita pujikan bait 1, hari Minggu, hari yang mulia. Mari bersama-sama kita pujikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Farman. Melihat dan membaca, mendengarkan tentang hukum kasih ini sangat familiar dan setiap minggu kita bacakan bersama-sama, kita melihat bersama-sama. Tetapi apa terjadi ketika kita merefleksikan diri dari ayat-ayat yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada para murid atau perkataan Tuhan Yesus pada para murid ini, tentu mendorong bagi kita semua. Mari kita mengasihi Tuhan dengan implementasinya mana kepada manusia bersama kita. Apabila gagal, Tuhan beri kesempatan bagi kita semua untuk menyesal, kita bertobat. Nah, penyesalan kita wujudkan dalam pujian kita yang bersama-sama kita akan menyanyikan di Kidung Jemaat 35. Bersama-sama kita pujikan di bait yang ketiga. Tercurah darah Tuhanku. Oh
dari pembacaan Mazmur 104 ayat 27 sampai 28. Demikian, Saudara. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang saat ini berkebaikan, bukan ketakutan. Jadi menghadapi situasi seperti ini, selayaknya kita tenang, tidak panik, ya, tetapi juga kita waspada berhati-hati. Karena sebaran informasi yang saat ini kita terima itu sungguh membuat kita juga harus waspada diri, tetap sehat, tetap bahagia, sukacita. Nah, untuk itu ketika kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita semua, mari kita hidup dalam kebaikan Tuhan, dan kita akan kembali memuji nama Tuhan di nyanyian Hidup Jemaat nomor 183. Kita akan pujikan bersama-sama Menjulang Nyata Atas Bukit Karmel. Terima kasih untuk kebaikan dan cinta Tuhan. Saat ini kami rasakan sehat, baik-baik saja, berkecukupan. Dan bersama-sama dengan gerejamu di Gereja Kristen Jawa Lebiok Tuhan, kami para majelis gereja, baik itu penatua, pendeta, diaken, telah memutuskan untuk mempola beribadah kami seperti ini, bukan karena kami takut, tetapi justru kami memberikan ruang bagi setiap keluarga untuk lebih intens berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Dan terima kasih untuk setiap kesehatan yang diberikan Tuhan, sehingga jemaatmu satu persatu yang telah Engkau urapi, telah Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kerendahan hati, dan juga memberikan talenta serta karunia untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Baik mereka menyelesaikan studi mereka, baik mereka yang dalam proses studi mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan sedia mencukupkan segala halnya. Allahku yang setia rahmat, saat ini tidak lupa menyerahkan untuk seluruh perkumpulan jemaatmu di gereja ini. Dan kami juga menyerahkan untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan telah memilih pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah. Untuk itu mari Tuhan berkati supaya negara kami semakin kemahrifah loh jinawi, bangsa yang kemudian demokratis, bangsa yang kemudian kita mengedepankan tentang kesatuan nasional, negara kesatuan Republik Indonesia.
yang berwawasan kebangsaan, yang kemudian memiliki semangat untuk kami bersatu dalam panduan kami dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemen yang dibuat. Dan serahkan Indonesia kepada Tuhan yang berkati. Dan biarlah untuk situasional seperti ini tentang kedaruratan yang terjadi oleh karena terdampak COVID-19, bangsa ini mencoba berjuang untuk melawan corona. Biarlah upaya yang dilakukan oleh setiap warga bangsa, pemerintah, pemimpin negara mampu menanggulangi krisis tersebut sehingga tidak terlalu berdampak pada ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Tuhan, kami yakin Tuhan akan mempercepat dan menyelesaikan kejadian khusus ini, bencana ini. Bila wabah itu Tuhan sendiri yang akan membersihkannya, kami yakin dan percaya itu Tuhan. Bapak yang baik dan setia, saat ini bila seluruh doa kami, keterlibatan hati, jiwa dan pikiran kami memohon kepadamu belum lengkap. Saya percaya Tuhan akan melengkapkannya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Bagus saudara, setelah kita berdoa, tentu doa kita tidak begitu lengkap dan cukup menjawab tentang apa harapan-harapan kita kepada Allah. Saya percaya Tuhan akan memenuhi apa yang sebenarnya kita minta, Tuhan cukupkan. Apa yang kita minta, Tuhan sendiri akan bertindak itu sesuai dengan rencananya. Nah, Bapak Ibu, saat ini tentu kita juga diberi satu dasar ayat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun persembahan tidak dikumpulkan di kantor gereja, di kota gereja, baik Bapak Ibu bisa menabungkan itu di rumah masing-masing, sehingga ketika nanti di beribadah kita harus berkumpul, baru kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan ayat yang boleh menjadi dasar saat ini bersama-sama kita baca di 2 Korintus 9 ayatnya yang 7 sampai 8. Demikian. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, dalam memberikan persembahan kita akan sama-sama memuji Tuhan di nyanyian Hitung Jemaat 365 bagian yang B. Bersama-sama kita akan memujikan Tuhan ambil hidup. Jangan
Bapak Saudara bisa menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan atas kesembuhan yang dikumpulkan di rumah masing-masing. Dan setelah kita berdoa beberapa saat di keluarga masing-masing, tentu Bapak Ibu Saudara bisa mengambil sikap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sama-sama akan kita baca dari surat Ibrani pasal yang 10 ayat 22 yang demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tetapi justru percaya diri bahwa ya itu penyakit yang biasa
Tetapi kemudian kita hanya butuh bersih-bersih diri, ya bersih-bersih ya tangan kita, ya hidup kita, pola makan kita, sebagainya, semakin menjaga diri dan sebagainya. Ini semua sebenarnya bermuara kepada satu hal ketika inspirasi firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat 33. Seringkali orang mengatakan ini kekacauan global, ini terorisme dalam bentuk penyakit dan sebagainya, ini Illuminati, ini dan sebagainya. Tapi saya mau tegaskan, saya mau tegas kepada kita semua, Bapak Saudara, bahwa kita ini anak Tuhan bukan sih? Gereja itu dirajai oleh Tuhan Yesus atau tidak sih? Ya, bukankah Tuhan Yesus ada di gereja? Tuhan Yesus raja gereja, sehingga ketika Ia menghendaki semuanya itu damai sejahtera, ya kata-katanya tetap bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau saat ini Indonesia dianggap kacau oleh karena wabah, dunia dianggap kacau, resesi ekonomi dan sebagainya, saya katakan Tuhan tidak akan rela melihat dunia ini dalam bahasa kekacauan, karena Dia telah memurnikan dengan darah yang kudus. Dia telah memiliki luar biasa, Bapak Saudara, sehingga ketika damai sejahtera yang diharapkan oleh Allah harus tercipta. Dan ketika Allah bertindak di 2 Korintus 1 ayat 9, kita percaya bahwa Allah yang membangkitkan orang-orang mati itu adalah Allah yang kemudian juga akan membangkitkan semangat republik ini, semangat gereja kita, semangat bangsa kita, semangat dunia kita. Boleh terjadi adanya wabah, tapi wabah atau penyakit apapun namanya itu sudah terjadi hidup berdampingan dengan seusia dunia ini. Sehingga tetap yakinlah bahwa hidup kita kepada Tuhan, hidup kita yang percaya kepada Tuhan adalah meyakini Tuhan yang bertindak. Jadi masing-masing keluarga kita, bapak, ibu, tetap di rumah. Apabila tidak ada yang mendesak sekali, Bapak Saudara tetap tinggal di rumah. Biarlah Allah yang bertindak sesuai dengan Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Tetap sehat dan salam sehat. Tuhan menyertai. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita saat itu sejenak dan bersama-sama setelah itu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama menaikkan doa, ada pujian yang akan kita naikkan juga bersama-sama. Kita akan menaikkan Tuhan dari Hitung Jemaat 450. Tuhan menemukan kita untuk hidup kita yang benar. We
bersama-sama dengan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dimanapun berada dan masa. Mari kita menguatkan kembali pengakuan iman Rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita tetap di rumah kita masing-masing, tapi berkat Tuhan akan tetap menyertai bagi Bapak Ibu Saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, selalu melindungi, menaungi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada ini sampai sepanjang segala masa.